Iya. Kalau support shop yang no view itu berbahaya tuh channel kita. Biasa tuh gini kalau kamu lihat. Lampu merah sudah dipadamkan. Iya. Tapi ilmu lo kan bisa membuat orang instan kan? Ya bisa. Lo ikutan berapa grup? Sekarang ini ada sekitar 25 grup. 25. Ya. Beneran gue bayar 150.000 doang. Oke. Cuma 150.000 gue bilang gue transfer enggak. Sama sekali nggak naik dan orangnya hilang dari Facebook. 1000 channel, ya alhamdulillah sekarang udah ada 1500 channel. Jadi Oke teman-teman, di Antonopoulos Channel ngebahas tentang YouTube, dimana gue juga baru menjadi konten kreator dengan beberapa channel yang gue bangun. Sometimes gue berpikir bagaimana sih menaikkan subscriber dan viewer. Sementara ini yang gue lakukan memang lebih kepada konten optimizer. Nah, terus kadang gue ketemu sama beberapa teman para YouTuber yang ternyata gue baru tahu juga gitu ya, walaupun sudah pernah dengar sebelumnya, tapi akhirnya mengerucut kepada keingintahuan gue yang semakin kuat gitu. Jadi gue pengen tahu gimana sih YouTube itu bisa naiknya instan dan cepat gitu ya. Jadi gue sebut mungkin cara sesat menjadi YouTuber kali ya. Sudah ketawa-ketawa nih. aduh. Nah, sehingga gue ketemu sama satu orang, gue nggak bisa sebut namanya siapa, tapi ini adalah bagian dari rahasia ya bagi para YouTuber yang gue akan mempelajari, ya gue juga akan mempelajari, tapi belum tentu gue gunakan karena gue balik lagi konten optimizer, lebih kepada bagaimana konten itu ada manfaatnya. Tapi sahabat gue ini, teman gue, dia bisa memberikan hal-hal yang unik di dalam perjalanan sebuah YouTube untuk lo bisa boosting itu YouTube lo menjadi sangat cepat subscribernya dan sangat cepat viewernya tumbuh. Habis itu dapat duit, ya kan? Max, jadi lo main YouTube udah berapa lama? Kalau untuk channelnya sendiri sebenarnya itu udah lama. Kan di awal sebelum banyak peraturan YouTube ini kan memang di awal kita buat YouTube itu kan syaratnya waktu pertama nih ya, sebelum ada monetisasi pakai 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Di awal itu kita cuman nyari 1000 viewers waktu pertama kali. Oh, 1000 viewers. Iya, itu di tahun 2010, 2012. Nah, kebetulan YouTube saya itu terbuatnya di tahun 2012. Nah, jadi ada juga memang beberapa channel yang saya punya gitu ya. Ada sekitar 1000 channel. Ya alhamdulillah sekarang udah ada 1500 channel. Jadi ya memang cara yang kita buat ini mantap itu bukan cara bukan cara apa tadi itu namanya? Cara sesat. Cara sesat. Oke. Sesat sih enggak ya. Tapi lebih ke mengakali sedikit lah. Mengakali. Karena sistemnya memang ada dan memang tetap mengikuti prosedur kan. Betul. Sama lah kayak orang Cina mantap. Handphone bagus, merek segala macam, ada muncul lagi barangnya. Kita anak-anak Indonesia juga harus kreatif kayak orang-orang Cina itulah. Tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Jadi akhirnya dari 2012 lo bangun lagi channel terus? Iya, jadi channel itu sebenarnya udah lama ngendap itu Om. Jadi pas ada mulai di pandemi ini, mulailah itu kita coba buat konten. Kita ngiranya YouTube ini algoritmanya sama nih kayak yang di tahun 2012. Aku mikirnya begitu. Ternyata algoritma YouTube berubah. Rupanya beda. Di tahun 2019 kemarin pada tahun 2020 ya, sampai kesininya. Nah, ternyata pas kita coba ngupload, syaratnya itu harus ada 1000 subscriber sama 4000 jam tayang. Jadi itu YouTube tuh kayak gini ya, kalau STNK mobil tuh melakukan pemutihan ya? Iya, betul. Nah, terus Om, dari seiring berjalannya waktu, aku pelajarin lah Om sedikit-sedikit. Ada kita diskusi sama teman-teman juga.
kebetulan terjaring di dalam satu grup ya, tapi bukan Saporsap. Iya. Kalau Saporsap yang no view itu berbahaya untuk channel kita. Oke, itu yang nggak boleh. Itu nggak boleh. Dan tidak disarankan lah ya. Itu nggak disarankan. Itu dapat 1.000 subscriber, tapi pada saat pengajuan monet itu ditolak. Oke. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen punya channel atau menjadi YouTuber, yang kayak dibilang Om Anto tadi, Om Anto kan memang spesialis apa? Konten optimizer. Itu. Nah, jadi memang kalau aku jadi YouTuber itu bukan kayak Om Anto kan kreatif orang gitu kan. Ya memang mencari duit. Jujur aja gitu. Itu buat nyari duit ini penting nih. Iya. Betul. Terus. Nah, makanya ditanya kita mau buat YouTube ini mau cari uang atau mau berkarya gitu kan. Kalau mau kita cara cepat, itu banyak sekali caranya. Oke. Yang paling dominan deh. Ya, jadi kita itu bisa masuk ke dalam grup ya, dalam namanya YouTuber Pemula Indonesia. Jadi di sana itu kita akan diajarin lah, akan coach, nanti ada beberapa. Oh, ada coachnya. Ada coachnya. Yang paling penting kita sama YouTuber ini paling penting amanah. Ya. Pada saat kita melakukan sub ke channel itu dan kita nonton, nah kita juga harus membalas yang sama. Oke. Dan nggak boleh ngelakuin komen-komen tuh Om. Gua meminta orang. Iya, misalkan udah upload, habis itu dia komen di bawahnya. Biasa tuh gini kalau Om lihat. Lampu merah sudah dipadamkan. Oke. Jempol sudah diinikan. Iya. Jangan lupa balik ya ke rumah saya. Itu kode ya. Itu kode. Kode kepada orang pemilik channel bahwa gue sudah melakukan support kita. Lampu merah yang dipadamkan itu kan tanda subscriber. Tanda jempol sudah diinikan, itu kan like berarti. Komen, jangan lupa. Jadi malah cara-cara itu jangan ya? Itu jangan, itu namanya Saporsap. Itu nggak boleh. Oke. Bisa masuk, mungkin teman-teman bisa ngerasain udah lama ngikutin Saporsap, dapat nih kita sekarang 50 subscriber. Besok pas kita bangun tidur, kok balik lagi ke subscriber awal, iya kan? Terus aku kemarin waktu pas itu ngerasain, karena nggak tahu caranya. Oh jadi lo sebelum lo bisa seperti sekarang, lo itu sudah melewati trial and error ya? Udah ngelewatin macam-macam, udah sampai mau kena blok pun itu channel pun udah pernah juga. Jadi nggak instan juga kan? Nggak instan. Lo bisa begini. Tapi ilmu lo kan bisa membuat orang instan kan? Iya bisa. Bisa. Nanti datang aja ke channelnya Om Anto namanya di sini? Anto Novos Channel. Nanti boleh komen di sini, tapi komennya jangan bilang lampu merah dipadamkan. Channel Om Anto nak padam. Iya, benar. Jadi itu untuk yang di YouTube ini yang sekarang di algoritma yang baru ini, yang paling susah didapat adalah 4.000 jam tayang. Itu susah banget. Semua orang mengakuin itu. Nah, dan itu juga ada orang yang melakukan beli jam tayang, Om. Beli ya? Beli jam tayang. Nah, itu kita kan nggak tahu cara ngerjain jam tayang ini gimana. Dia pakai server apa? Dan IP address dia di wifi-nya itu ada berapa server, kita nggak tahu gitu kan. Nah, atau dia menggunakan server yang IP address yang sama, berkali-kali nonton, hari ini masuk nih. Yang kayak aku bilang tadi, bangun tidur balik lagi ke jam yang sama. Nah, itu nggak boleh. Nah, kalau kita di dalam satu grup itu, kita ngebuat battle list namanya. Jadi ada grup battle yang memang kita untuk menambahkan subscriber, which is itu kita range nontonnya sekitar 3-5 menit. Kalau kita mau ngejar jam tayang, kita buat battle list, nanti kita sediain namanya playlist. Jadi nanti kita admin, para coach itu membuat satu playlist. Kalau memang nanti Om Anto mau ikutan, video Om Anto itu masuk ke dalam playlist 1 jam. Tapi durasi gua harus 1 jam videonya? Macam-macam, ada 4 menit apa segala macam. Nah, itu kan nanti kita play bersamaan semua video. Itu kalau dilakukan. Jadi kewajiban dari anggota di dalam komunitas ini adalah apa yang disarankan oleh admin dia harus tonton. Dan harus mengikuti apa yang kita ajarkan. Nah, nggak bisa tuh kalau kayak teman, mohon maaf nih ya, mungkin ada yang ngelakuin bukan jadi guru nih ya. Nonton di satu laptop, dipencet ke playlist,
Play, tinggal tidur. Besok Nggak bisa. pagi masuk jam tayangnya Om. Besoknya pas kita mau ini, pas mau apa? Pas mau buka lagi ke YouTube Studio itu antara dua yang hilang. Kalau enggak jam tayang sama subscriber bisa hilang lagi. Bisa hilang berdua. Bisa balik ke yang kita dapetin terakhir. Misalkan nih kita sebelumnya 50. Jadi nggak bisa di play tinggal tidur gitu nggak bisa? Nggak boleh. Dia kan memang harus dijagain kan. Iya. Nah pada saat kita ngikutin playlist itu kan kita nontonnya nggak satu laptop. Contoh misalkan di grup itu kan ada 200 orang. Nah berarti kan ada 200 orang yang ikutan. Itu kan berbeda-beda IP-nya. Iya. Lokasinya Lokasi juga beda. Ada yang di Jakarta, ada yang di Medan, semua lah macam-macam. Nah itu kita kerjasama. Gitu. Yang penting itu amanah itu tadi ya. Saling percaya. Iya, karena kan kadang orang suka jahat nih ya. Ikutan battle 2 jam, kaliin aja ada 200 orang. Berarti berapa hari itu kita ngerjain. Nah, dari mengikuti grup itu, gue mau tanya sama lo ikutan berapa grup? Sekarang nih, ada sekitar 25 grup. 25 grup. Ada 25. Gue pernah ngelihat grup itu satu biji aja pusing gitu. Ya karena gue ada kerjaan yang lain, nggak bisa mendalami betul. Ini 25 grup, dan itu di Indonesia semua atau? Ada macam-macam, ada Kanada, kemudian ada Thailand, ada Malaysia, Singapura. Kemudian ada UK, ada US, kemudian ada Australia, ada Italia juga. Kemudian kemarin sempat. Berarti itu percakapannya bahasa Inggris dong ya? Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, tergantung adminnya. Tapi itu campur kan. Nah pertanyaan gue sekarang, kalau di luar dari kebiasaan lo nih ya, di luar dari apa yang lo kerjakan sekarang, dengan apa yang lo punya gitu ya, ada nggak orang yang belajar sama lo? Bukan yang di grup ya? Di luar. Di luar grup, ada nggak lo memberikan workshop kepada orang? Ada Om, alhamdulillah udah 5 orang yang termonetisasi dari apa yang aku dapetin. Adalah ucapan terima kasih. Harus dibayar lah. Ini lo belajar lo nyari duit di YouTube, belajar sama ahlinya bayar. Jadi memang apa yang kita lakukan ini memang mungkin sebagian orang melihat di Facebook ya Om ya. Kalau kali aku join di Facebook juga, seperusap Om berapa battle berapa. Nah itu salah sebenarnya. Gue pernah sekali tertipu sih di grup Facebook ya. Lupa namanya apa tapi isinya YouTuber. Nah di situ ada iklan, dia keluar terus tuh iklannya bahwa dia bisa meningkatkan view, meningkatkan sub. Kan gue punya channel lumayan ada 8 ya. Ada salah satu channel gue tes. Gue tes nih, gue mau kayak gile aja nih. Beneran gue bayar 150.000 doang. Cuma 150.000 gue bilang gue transfer enggak. Sama sekali nggak naik dan orangnya hilang dari Facebook. Itu dia makanya. Nah dari WhatsApp juga hilang. Jadi banyak penipu juga. Betul. Di akun-akun Facebook yang isinya bisa naikin YouTuber tuh banyak penipu. Benar. Sama kan juga gini, kita juga kayak saya nih Om ya. Saya kan punya 1.500 channel. Saya bilang ya. Kalau misalkan nanti 1.000 channel saya ini saya kasih semua ke Om Manto, itu bisa. Tapi nggak bisa berbarengan langsung 1.000 itu langsung dikirim semua. Jadi ada triknya. Jadi channel kita misalkan nih kita harus tahu dulu nih. Kita kalau mau channel kita berkembang kita harus tahu dulu channel kita tuh perkembangannya per hari berapa. Berapa yang masuk subscriber. Nah itu kita harus tahu algoritma analisnya tuh di studionya. Sama satu ini Max, gue mau tanya nih. Lo tadi namanya Max. Iya. Gue mau tanya. Gue tuh kan kepikiran sama kalau bikin konten, misalnya bikin tentang kuliner. Gue pengennya keinginan gue itu sebagai pembuat channelnya, gue pengen orang yang nonton memang yang suka kuliner. Nah, misalnya ada temen gue bikin kontennya tentang mancing. Nah, keinginan dia adalah orang yang nonton penggemar mancing. Nah, apakah itu bisa diatur? Bisa. Itu kan semua dari hashtag satu sama dari sekarang aplikasi ada yang gunain pakai TubeBuddy ya. Itu pun bisa juga digunakan. Jadi di TubeBuddy itu TubeBuddy itu bukan isinya suggestion doang ya? Enggak, masih saran. Macam-macam. Dia bisa ngarahin kita sampai ke tempat SEO yang sampai 100%. Contoh nih misalkan kita mancing tuna terbesar. Nah, karena channel kita tadi belum pernah ngupload mancing. Sebelumnya ngupload musik atau ngupload apa gitu kan. Nah, baru ini kita ngupload mancing. Artinya kita kan mencari apa namanya istilahnya?
Pancingan? Bukan. Clickbait, bukan? Bukan. Jadi pada saat kita algoritma algoritma pertama yang kita upload di video kita itu kan video musik. Gitu-gitu tiba-tiba kena ngeliat konten orang mancing, kita pengen ikutan mancing padahal viewer dia gede. Iya, padahal channelnya musik. Iya. Nah, itu kalau mau kita upload, kita harus cari judul yang gede-gede. Punya orang. Contoh misalkan Om Anto punya channel tentang mancing, tuna terbesar di dunia. Lo ikutin gue? Aku ikutin tuh judulnya Om Anto. Habis itu aku cari lagi mancing tuna, misalkan apa tuh yang keluar paling atas. Dimasukin semua di caption. Masukin semua di caption. Oh, itu akan membantu si YouTube melakukan recommendation kepada pemirsa kita. YouTube kita. Nah, tapi itu nggak akan berjalan. Kalau misalkan minimal YouTube kan syarat pertama kali kita di YouTube Analytics itu kan ada minimal upload kan. Itu bisa dicek itu nanti. Nah, itu harus kita upload 5 kali. Konten yang sama. Jadi nggak berarti gini dong. Gua catat. Berarti gini Max. Waktu kita bikin judul, kadang kan ya orang-orang kayak gue deh lah sebagai contoh gitu kan, karena gue selalu pengen berbeda, unik karena di dunia programmer, planner pengen selalu unik. Nah, keunikannya itu mulai dari judul pengennya unik. Sebenarnya berarti dari penjelasan lo, kita di YouTube itu harusnya sebagai halaman depan yang isinya tulisan apa segala macam itu nggak bisa segitu uniknya kan, harus ngikutin pasar kan. Harus ngikutin. Isinya boleh di dalam. Isinya boleh. Yang aneh-aneh nyeleneh nggak apa-apa, tapi judul, thumbnail itu kita harus ngikutin gaya-gaya. Yang sekarang lah. Gimana caranya orang mau yang tadi Om Anto bilang clickbait tadi. Itu kan kalau thumbnail tadi kan orang tertarik. Kadang kan suka hiperbola, ikannya yang dipancing kecil segini, digedein sama pas dicari awak dari detik pertama ke terakhir ada. Kalau misalnya nih, gue tanya sama lu, Max, ada orang yang baru pengen bikin YouTube, dia belum pernah bikin YouTube, tapi dia pengen banget menjadi YouTuber. Kalau misalnya dia ditutor sama lo, butuh waktu berapa lama? Menurut sebulan kalau dia tiap hari? Kalau dia uploadnya rajin, kan minimal kan di YouTube algoritmanya seminggu tuh 4 kali. Nah, itu harus dijaga. Dan itu pada saat nanti dia upload di hari pertama dia 4 itu, YouTube tuh kan ngeluarin jam peak time penonton kita di jam-jam berapa. Nah, kita ikutin di minggu yang kedua ngupload di jam yang sama. Nah, itu harus bisa dijadwalkan ya? Bisa dijadwalkan pakai yang primer itu. Nah, nanti pada saat selama 1 bulan ini kita harus ngikutin semua algoritma itu. Nah, nanti perannya aku ngebantuin lah tadi yang cara cara sesat. Jadi pakai cara sesat tadi. Jadi orang-orang yang mau jadi YouTuber, sahabat-sahabat, banyak jalan menuju Roma, begitu juga dengan banyak jalan menuju menjadi YouTuber gitu ya. Betul. Dan apakah ini sesat atau tidak, silakan teman-teman nilai sendiri gitu ya. Ini hanya judul yang clickbait, tapi memang teman gue Max ini tidak gue munculkan wajahnya karena untuk menjaga privasi. Takutnya ada hal-hal yang mungkin sebaiknya tidak disampaikan. Tapi buat gue ini menjadi informasi baru. Betul. Kalau informasi baru buat gue, begitu juga buat sahabat di luar sana pasti juga menjadi informasi baru. Pasti kan jadi banyak semangat juga tuh Om yang pengen tahu cara meningkatin view gimana, gimana gitu. Pokoknya kalau orang ditutor sama lo dapat lengkap lah ya. Dapat lengkap lah. Mantap. Tapi kita nggak bilang semuanya YouTuber itu curang. Iya. Ada yang benar-benar dia mainnya murni tanpa yang kayak kami lakukan. Ada juga yang memang kita lakukan kayak awal lah ngerasain kan kita ngebuat YouTube tadi, nge-vlog ini sana kemari, ongkos habis, lihat waduh lama banget dapetin iklan, pasti ada rasa-rasa itu gitu loh. Artinya gini, bikin YouTube bukan hanya bikin konten tapi juga keluar duit lah ya. Keluar duit itu untuk hal-hal yang kayak tadi, lo harus belajar, tutorial, ketemu orang, workshop, itu kan jadi dari duit juga gitu kan. Punya kamera, cara edit yang bagus, itu juga duit juga kan. Stop, awak tunjukin AdSense awak ya. Iya. Karena produk barang, jasa dan segala macamnya itu akan mendapatkan trust dari konsumennya apabila memang terbukti. Sekarang bukti lo sebagai YouTuber apa? Yang pasti yang dicari nih Om ya. Sama viewer di sini ya. Itu ini Om, AdSense.
Ini bukti. Ini bentuknya surat ya? Iya, surat. Surat ke rumah. Alamat kita. Nah, nanti Om jelasin ininya, ini tutup aja. Iya. Nanti Om ngedapetin surat ini ada 3 tahap Om. Oke. Ini nggak langsung gitu nanti monet Om langsung dikirimin, ini nggak. Pertama itu Om harus ngelewatin $10. Itu kan susah. Ya. Kalau kita bermain apa? $10 uang itu yang masuk. Iya, gitu. uang. Baru dia nanti ngasih PIN. PIN kode kayak nomor gitu. Mungkin nanti kita ceritakan nanti lah tuh ya. Iya. Cuman kita itu episode 2 lah. Iya, episode 2 ya. Nah, ini salah satu contoh nih. AdSense nih. Nah, jadi surat ini nanti ada kayak PIN-nya gini, nggak apa-apa dilihatin lah. Nah, itu yang ini yang dicari. Ini ada nama lu nggak? Ada. Nggak ada. Jadi PIN ini adalah untuk mengklaim. Untuk mengambil uang kita. Nah, kalau PIN itu nggak ada, ya nggak bisa diambil. Ini nggak keluar, nggak bisa. Jadi tahapan awal bagian dari sesi 1 atau stage 1 menjadi seorang YouTuber yang berhasil ini dulu. Sampai sini ya? 1000 subscriber sama 4000 jam tayang. Kemudian dibuktikan dengan ini. Ya, nanti kita akan ceritain cara ngedapetin ini gimana. Kita di part 2 aja Max. Part 2. Mantap. Max, thank you Max. Nanti kalau kita ketemu lagi, kita bahas lagi bareng. Pasti teman-teman banyak yang ingin tahu caranya, dan buat gue ini cara sesat sih, tapi asik. Thank you Max. Yuk.